Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan tugas radik ketiga kami. Tugasnya merupakan minimalisasi fungsi boolean dengan kamap dengan menggunakan multiplexer. Anggota kami adalah dua orang. Yang pertama Stephen Wibowo dan yang kedua saya Muhammad Reskian Nurul Akli. Pertama, kita akan mereview tugas pertama yang sebelumnya telah kami kerjakan, yaitu mengubah fungsi grade 2 kali 5 angka 2 ke dalam truth table, di mana di warna yang menyala akan dilambangkan sebagai satu dan yang mati akan dilambangkan sebagai nol. Dan kemudian setelah kami implementasikan ke dalam truth table, didapatkanlah fungsi sum of midterm-nya mulai dari 01 sampai M15 kecuali M4, sehingga product of max term-nya adalah M4. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kami melakukan minimalisasi dengan multiplexer. Implementasi yang dilakukan adalah dengan 8 kali 1 multiplexer dengan variabel A, B, C, D, fungsi sum of minterm 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15. Variabel fungsinya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Dan untuk selection linmux-nya merupakan 3. Dan input linmux-nya ada 8. Pertama, yang dilakukan adalah melengkapi truth table dari SOP. Yang kedua, mengurangi variabel yang ada dengan satu. Karena sebelumnya variabelnya ada 4, dikurang satu sehingga jadi 3. Dan yang ketiga, untuk setiap kombinasi variabel selection, cari outputnya sebagai fungsi dari variabel terakhir. Berarti kita akan mencari outputnya itu berdasarkan variabel yang paling terakhir, yaitu variabel keempat. 4. Nilai ini digunakan untuk data input dengan urutan yang sesuai. Ini adalah tabel fungsi A, B, C, D yang telah disederhanakan. Fungsi variabel fungsinya seperti tadi, merupakan dari N jumlah variabel dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sedangkan untuk input line max-nya itu berasal dari 2 pangkat N kurang 1. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk selection max-nya adalah tadi 3 N kurang 1. Oke, jadi setelah kita tahu gitu tadi di contoh cara minimasi fungsi dengan multiplexer untuk fungsi yang dicontoh tadi, sekarang kita bakal implementasiin fungsi yang kita udah buat sebelumnya dari tugas satu di truth table yang ini. Jadi di tugas yang sebelumnya kan kita ada truth table itu cuman ada wx yz gitu. Nanti kita masukin gitu. Nanti misalkan w-nya kan 0 sama 1, x-nya 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Terus y-nya juga dimasukin, f-nya, z-nya juga dimasukin. Nah, kita kan nanti dapat fungsinya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, di sini eh, gunanya multiplexer ini untuk menyederhanakan gitu. Kan kita bisa lihat nih di sini, di sebelah sini kan ada yang sama nih. Misalnya nih wx, yz-nya 0, 0, 0, 0. Nah, ini kita bisa satuin. Ini juga sama nih di sebelah sini 0, 0, 0, 1 gitu. Nah, di sini juga sama nih. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama sampai ke bawah terus nih. Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa dapat gitu penyederhanaan. Jadi di sini kita membagi jadi per dua gitu. Jadi kita masukin inputnya tuh kita sederhanain pakai yang ini kita sederhanain. Jadi misalnya input ini tuh nanti jadinya I0 nih, ini I0, ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, 5, I6, I7. Nah, nanti cari fungsinya gimana? Nah, di sini kan kita cari fungsinya nih. Misal nih kita WX, YZ nya nol semua, F-nya kan satu. Terus yang bow juga nih, yang pastinya kan nol semua juga, tapi Z-nya satu, tapi dia tetap satu. Berarti kita bisa tulis kalau fungsinya tuh F sama dengan satu. Nah, kalau misalnya ini juga kan sama aja nih, WX Y-nya tuh 001, tapi bedanya di Z.
Nah, walaupun beda di Z, nanti fungsinya itu tetap hasilnya satu. Jadi kita bisa tulis F sama dengan satu. Nah, gimana untuk kasus lain gitu? Nah, ini contohnya di bawah ini ada kasus lain gitu. Nah, misalnya ini W X Y-nya sama 010, tapi Z-nya juga kan pasti beda 01. Nah, tapi kalau misalnya ini 0100 dengan Z-nya 0 tuh F-nya 0. Tapi dengan WXYZ-nya 010 dengan Z-nya 1, dia hasilnya 1. Maka fungsinya itu kita bisa tulis sebagai F sama dengan Z. Karena nilai si F ini bergantung ke Z. Contoh ya, di sini kan Z-nya 0, maka F-nya juga 0. Di sini Z-nya 1, maka F-nya juga 1. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa F sama dengan Z. Nah untuk lainnya, karena F-nya bernilai 1 semua nih, jadi kita bisa tulis F-nya itu harga bentuk 1 lah intinya semuanya untuk masing-masing input. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa lihat di implementasinya di Logisim gitu. Ntar ini hapus dulu. Hmm. Nah, ini mungkin berikutnya kita bisa lihat implementasi di Logisim. Nah, untuk di Logisimnya sendiri, di sini saya sudah buat ini supaya lebih jelas bisa dilihat di sini. Ini di Excel udah ada truth table-nya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bakal buka Logisimnya. Nah, sebentar. Nah, di sini kan kelihatan nih, kalau misalnya kita punya fungsi nih di sini saya jelasin dulu gimana cara multiplexernya bekerja. Jadi di sini tuh ada input di mana nih ini memuat WXY. Nah, di sini jadi ada 000, 010. Nah, yang kita bakal ubah-ubah itu nanti di Z. Di sini ada satu, ini untuk melambangkan si bagian fungsinya. Karena di sini cuma ada satu semua, makanya kita satu gitu di fungsi akhir ini karena cuma satu dan Z makanya itu cuma buat dua input ya ini satu dan Z. Nah contohnya kita mau masukin nih 000 dan Z-nya 0 dan ini ya satu tetap dan maka dia akan nyala gitu di satu. Nah tapi kita bakal coba kalau misalnya dia WX Y-nya kan 010 tapi dengan Z-nya 0 maka dia akan keluarnya tuh 0 walaupun di sini satu. Jadi ini sebenarnya nggak ngaruh yang ngaruh tuh di Z-nya. Jadi udah kelihatan gitu. Kalau misalnya ini kita cobain semua ke multiplexer ini bakal menghasilkan hasil sesuai nanti hasil fungsinya gitu. Nah, contoh lagi yang lain, misalnya kita mau masukin WXYZ, WXY-nya tuh 111 dan Z-nya tuh satu, maka dia tetap satu. Z-nya 0, maka dia tetap satu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk kasus kami di pixel nomor 2, yang bakal menghasilkan dia 0, dia tuh cuma ada di 010 dan Z-nya tuh 0. Dia bakal mengeluarkan input 0. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 atas perhatian dan apabila ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan.